Oke, sekarang kita ngebahas tentang mesinnya. Mesinnya itu pakai 2400 cc yang sama dengan generasi sebelumnya dan pakai pengaturan SU yang baru, jadi tenaganya 190 horsepower dan torsinya 222 Nm yang menurut gua gede ya segitu. Tapi sayangnya kita pakai Matic konvensional alias torque converter 5 speed dan gua selama ini belum lihat ada yang berhasil akselerasi dengan mobil ini standar ya. Akselerasi 0 ke 100 di bawah 10 detik padahal tenaganya hampir 200 horsepower. Harusnya dengan tenaga sebesar itu mobil ini bisa kisaran 9 detik lah ya. Pas akselerasi rasanya tenaganya tuh lumayan kerasa dan dorongan torsinya juga cukup kerasa karena di atas 200 Nm yang bagus banget menurut gue. Oke, sekarang gue mau ngomong aja kalau misalnya kursinya itu ada electric seat. Jadi kalau misalnya lu mau ngerubah posisinya pakai tombol, jadi oke banget. Nah sekarang gue bakalan nyobain tentang pedal shift mobil ini. Nah sekarang kan kita lagi di D. Kalau gue turunin ke 1 langsung ganti cepet banget. Dan setelah mesinnya merasa bahwa gue udah nggak butuh lagi, langsung mengambil alih lagi gitu Matic-nya. Nah pas gue masukin sport, gue ke 1 dan dia nggak mau ganti lagi, jadi pure manual. Jadi gue harus ganti sendiri. Bagus sih, gue suka. Mungkin untuk harga segitu ada yang lebih baik sih mesinnya, gue akuin. Cuma untuk dibandingkan dengan HR-V, lu emang harus ngambil ini aja kalau misalnya lu pengen mencari performa. Nah tadi gue udah nyobain berapa konsumsi BBM dari mobil ini waktu lagi mode normal biasa, dan sekarang gue dapet 8,8 km per liter. Sekarang gue bakalan aktifin mode Eco dan gue bakalan ngelewatin jalan yang sama. Rute yang gue lewatin itu ada menanjak, soalnya gue di daerah Cigadung dan abis itu turun dari Cigadung ke Dago. Gue notice bahwa mode Eco ini jadi lemot dan gue nggak bisa nanjak sekarang. Dan gue udah lumayan dalam nginjek gas. Jadi bener gak sih seirit itu? Jadi kita lihat aja seirit apa. Oke, sekarang gue di tempat yang sama. Dari gue ngeriset dari mode biasa ke mode Eco. Nah tadi kita kan dapat di mode biasa 8,8 km per liter. Nah di tempat yang sama dengan rute yang sama dengan mode Eco, gue dapat 8,4 km per liter. Yang lebih boros berapa ya? 0,4 km per liter. Jadi kayaknya mendingan mode Eco-nya dimatiin aja, jadi lebih bertenaga dan lebih irit juga. Aneh banget ya. Yo. Ya. Lebih boros Eco. Iya, gue mendengar the whole thing. Aneh banget. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang handlingnya. Nah, handlingnya sendiri buat jalan belok-belok gitu ya enak ya, dan masih kerasa nyaman. Mobil ini emang tidak sesporty CX-5, handlingnya sebagus CX-5. Cuma untuk kenyamanan mobil ini lebih nyaman dari CX-5. Dan untuk kenyamanan emang nggak bisa ngalahin X-Trail yang lebih empuk dan mature ya. Untuk handlingnya sendiri menurut gue lebih enak mobil ini dibandingkan dengan Nissan X-Trail. Sekarang gue lagi di daerah perumahan dan bantingan untuk suspensinya di jalan yang banyak polisi tidur lumayan empuk ya. Well, gue ngerasa sendiri bahwa mobil ini sama sekali nggak sekeras itu. Masih banyak mobil yang lebih keras dan bahkan mobil sedan pun banyak yang lebih keras dari mobil ini. Sebelumnya gue ngetes mobil Dio RS, gue sempat ngetes pakai satu jari bisa belok kan. Nah, gue
dengan mobil ini yang tenaganya 190 horsepower bisa juga pakai satu jari dan gue bisa belok dengan tenang. Nih ya, belokan rada tajam pakai satu jari bisa, saking ringannya mobil ini. Mobil ini emang sama ringannya dengan mobil Hio, tapi gue merasa bahwa mobil ini tuh lebih kokoh, jadi feedbacknya juga lebih kerasa dibandingkan dengan mobil Hio. Buat dalam kota enak, dan untuk perjalanan jauh juga enak dan gak capek gitu rasanya. Naik mobil ini kerasa ringan. Dengan dimensi yang seperti ini lumayan besar ya, mobil ini kerasa seperti naik mobil yang kecil. Jadi mungkin gara-gara setir yang ringan ini bikin lu ngerasa kayak naik mobil kecil kali ya. Sekarang gue bakalan ngetes radius putarnya, dan gue bakalan nyobain di jalan yang lumayan lebar. Jadi gue penasaran juga sih dengan setir kayak gini radius putarnya gimana gitu ya. Nah sekarang kita coba. Gue nggak akan pakai ancang-ancang aneh-aneh, jadi langsung belok aja, nggak ke kiri dulu. Dan cukup, jadi lumayan bagus radius putarnya. Pokoknya buat dalam kota mobilnya ternyata oke banget. Jadi kayak lu misalnya ngelihat HR-V aja atau CR-V aja ya, kayaknya gak separah itu gedenya CR-V, cuma mungkin kelihatan dari luarnya lebih gede doang. Tapi kalau lu udah nyetir rasanya kayak naik mobil kecil biasa kok. Kesimpulannya, Nah, iya begitu. Kesimpulannya, gue pengen ngeliat di eksteriornya dulu. Eksteriornya itu gue cukup suka, walaupun belakangnya bukan selera semua orang. Cuma untuk depannya juga bentuknya lumayan bagus. Dan secara dimensi juga mobil ini kalau dari luar kelihatannya besar, susah nyetirnya gitu. Cuma surprisingly lumayan bagus, jadi kayak naik mobil kecil gitu. Ada kemungkinan lu bisa ngambil CR-V yang second kali ya, biar harganya lebih murah. Untuk interior, bahannya cukup bagus, peredamannya juga senyap. Desainnya sendiri juga gue suka, mulai dari AC-nya yang dual zone ini kayak canggih gitu ya. Terus buat radionya juga gue suka, soalnya in-dash, jadi rapi kayak mobil Eropa lah gitu ya. Sekarang kita bahas kesimpulan tentang mesinnya. Mesinnya gue suka, tenaganya juga bagus. Tapi yang punya mobil ini sempat bilang kalau mobil ini tuh lumayan boros. Jadi ya mungkin untuk sehari-hari lumayan kerasa kali ya borosnya. Keseluruhan gue suka banget sama mesin mobil ini dan transmisi mobil ini. Terus sekarang kita ngebahas tentang handlingnya. Berkaitan dengan dimensinya yang besar tadi gue bahas di eksterior. Gue suka dengan setirnya karena bikin ngerasa gue naik mobil yang lebih kecil dari mobil yang sebesar ini gitu. Jadi kayak naik HR-V doang. Handlingnya juga untuk kecepatan tinggi lumayan stabil, dan ada stability control juga. Kayak gue bilang tadi bahwa mobil ini handlingnya tidak terbaik di kelasnya, dan untuk ride quality juga bukan terbaik di kelasnya. Dia di tengah-tengah dari semuanya. Bahkan kemungkinan orang semuanya yang mencari SUV seperti ini emang nyari di tengah-tengah, pengen yang nyaman tapi handlingnya bagus juga, dan makanya mobil ini laku kali ya. Oke, buat harganya sendiri, untuk yang versi 2400 cc yang gue rekomendasiin itu yang biasa harganya tuh 446 juta, dan yang prestige itu sekitar 490 juta, yang harganya sangat jauh. Jadi lumayan nambah 50 juta ya buat dapet yang prestige. Untuk yang lu mau mencari CR-V second yang bingung antara HR-V yang baru atau CR-V second gitu ya, kalau lu penasaran, harganya di kisaran 300 juta ke atas ya. Jadi emang masih mahal untuk tahun 2015 dan 16. Mungkin bisa mencari yang tahun 2012, 13. Sekarang gue kan pakai yang 2012, dan
sama sekali nggak ada rasa bahwa mobil ini mobil tua. Jadi bener-bener kaki-kaki nggak ada bunyi-bunyi, dan mesin juga masih bertenaga. Kayaknya menurut gua nggak ada keraguan kalau misalnya lu akhirnya akan memilih ini dibandingkan dengan mobil yang baru gitu. Jadi oke banget. Oke, gue akhirin videonya di sini. Jadi kalau misalnya lu suka sama video ini, like, dan kalau misalnya lu pengen konten yang kurang lebih sama, subscribe juga dan share kalau misalnya temen lu butuh CR-V atau pengen milih SUV. Jadi oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thanks guys.